Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Siapapun pasti tahu lah, membuat film box office bukanlah hal yang gampang seperti membalikkan sebuah telapak tangan. Banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi kesuksesan dan juga kegagalan suatu film. Nah, pada video kali ini nih guys, kita akan ungkap berbagai film yang dianggap gagal meraup untung. Penasaran? Ya udah, langsung aja kita mulai. Beberapa daftar film yang gagal menarik hati para penonton alias rugi besar. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Rafathar. Sebagai tanda kasih sayang seorang ayah ke anak, Raffi Ahmad sampai rela menghabiskan banyak sekali uang untuk membuat film yang bercerita tentang anak semata wayangnya. Tayang pada tahun 2017, film aksi komedi berjudul Rafathar ini katanya tuh guys dibuat dengan budget film sebanyak 17 miliar rupiah. Waduh, gede banget ya. Dan menurut informasi yang gue dapet, 10 miliar tuh berasal dari sponsor, 2 miliar dari hak cipta yang dibeli sama sebuah stasiun televisi, dan 5 miliar dari duit bapaknya sendiri guys. Dan yang bikin nyeseknya nih guys, pas tahu kalau 5 miliar itu cuma buat bikin animasi di ending film, dan gara-gara udah dikejar sama deadline. Bikin 5 miliar, cuman 10 menit. Ya, walaupun film ini mendapat lebih dari 400.000 penonton, tapi sayangnya dengan budget seperti itu bisa dibilang rugi banget, ya kan? Jagoan instan. Kita tahu betul kalau film superhero itu banyak diminati sama siapapun. Apalagi kalau sampai berisi adegan-adegan CGI dan juga action keren. Udah pasti mantep banget tuh. Tapi ternyata nih guys, hal tersebut tuh gak selalu berlaku untuk setiap film. Nyatanya, film superhero Indo yang berjudul Jagoan Instan berujung sedih lantaran penontonnya itu sedikit banget. Totalnya nih guys cuma ditonton sebanyak 113.000 penonton. Padahal nih ya, film itu mengandung banyak sekali adegan CGI yang menguras duit loh. Ya, meskipun gak sejago CGI film-film luar, tapi tetap aja kan biaya syuting, biaya editing, dan segala macamnya pasti butuh banyak dana kan. Sebagian sih mengkritik karena film yang diperankan sama Kemal Palevi ini penuh dengan adegan CGI murahan plus gak memanjakan mata penonton. Jadi kayak terkesan asal-asalan gitu deh. Well, at least ya mereka udah berusaha lah ya. Semoga dari kegagalan ini, karya-karya anak bangsa tuh bisa lebih bagus dan juga mampu bersaing dengan film superhero dunia lainnya. Amin. Yang kita lawan ini bukan lembaganya, tapi oknum jahat yang ada di dalam lembaga. Bangkit. Kalian pasti tahu film San Andreas kan? Nah, film bertemakan action disaster seperti itu ternyata pernah diciptakan sama anak bangsa sendiri loh. Judul filmnya tuh Bangkit. Dibintangi oleh Vino G. Bastian dengan alur cerita menarik dan efek CGI yang masih bisa dinikmati. Karena memang banyak adegan disaster yang harus diciptakan sesuai cerita, terus ditambah biaya-biaya lain, film ini memakan budget sampai 12 miliar rupiah loh. Cuma walaupun aktor, kru, serta sutradara udah berupaya membalut film ini dengan sangat kreatif, penonton yang berminat cuma sebanyak 121.358 orang aja guys. Kalau dihitung-hitung ya, total keuntungannya cuma sebesar 350 juta rupiah doang. Waduh, miring banget ya profitnya. Ya, aku tahu sih alasannya apa. Ini bukan masalah mendukung karya anak bangsa loh, tapi lebih ke selera penonton yang gak bisa kita atur ataupun paksa, kecuali dengan kualitas dan kreativitas tinggi di dalam filmnya. Wajar dong orang gak mau rugi beli tiket nonton tapi gak puas sama filmnya. Gunung Emas Almayer. Ada yang pernah dengar sama judul film satu ini? Gunung Emas Almayer merupakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang pedagang senjata asal Belanda mengejar impiannya untuk menemukan gunung emas. Latar belakang film tersebut menceritakan kehidupan di hutan Malaka pada tahun 1830-an. Sebenarnya sih kalau kita lihat ceritanya lumayan menarik ya guys. Apalagi dalam pembuatan film ini sampai melibatkan aktor dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Australia. Bahkan buat film Indonesia, biaya produksi film ini memiliki angka fantastis yaitu mencapai 5,5 juta dolar US atau setara dengan 60 miliar rupiah. Nah, menurut Sam Siregar, dikutip dari Liputan 6, biaya sebesar itu banyak dihabiskan untuk membuat setting tempat, kostum, dan ribuan kru film yang berasal dari berbagai negara.
Cuma sayangnya meskipun memiliki persiapan matang, animo masyarakat menonton film ini justru terbilang sangat jelek guys. Bahkan sehari setelah film tersebut tayang, jumlah penonton terkumpul cuma sekitar 11 ribuan. Ya, kalau kayak begini kalian kira-kira sendiri lah ya berapa kerugian mereka. Trilogi Merdeka. Film Trilogi Merdeka adalah salah satu film dengan biaya produksi termahal di antara karya anak bangsa lainnya. Buat yang belum tahu nih guys atau nggak pernah nonton, film ini tuh punya trilogi. Pertama dari film Merah Putih, kemudian Darah Garuda, dan yang terakhir Hati Merdeka. Kalau ketiga film ini digabungkan, maka total budgetnya itu sebesar 64 miliar rupiah. Sebagian dana itu dipakai untuk kepentingan promosi baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi apalah daya, peminatnya sungguh tak sesuai sama ekspektasi guys. Total penonton untuk ketiga film itu cuma sebanyak 1,4 juta orang saja. Ya, dengan jumlah penonton seperti itu, nggak cukup lah untuk menutupi modal dari 3 film tersebut tuh guys. Dari kita sih belum tahu pasti nih berapa total untung yang mereka dapatkan dari ketiga filmnya. Cuma menurut Wikipedia ini guys, untuk sequel keduanya itu Darah Garuda, dari biaya anggaran 30 miliar, pendapatan yang dihasilkan tuh cuma sebesar 6,1 miliar rupiah. Waduh, sedih banget ya guys. Pasti kalian penasaran kan, kok bisa sebanyak itu ya budgetnya? Dari properti yang dipakai seperti tank, truk, peluru, dan juga senjata, pasti udah bakal biaya sewa yang mahal banget lah. Belum lagi dengan transportnya tuh guys, sama biaya kru serta aktor dan juga aktrisnya. Udah gitu 3 film lagi. Ya kan? Ya wajar lah habis gitu. Nah, kalau yang ini baru gue bilang nih, sayang banget gak laku. Padahal udah jelas tuh guys, film ini bisa ningkatin rasa nasionalisme. Ya kan? Pendekar Tongkat Emas. Pendekar Tongkat Emas atau kalau di dunia internasional memiliki judul The Golden Kain Warrior merupakan film asal Indonesia diproduksi tahun 2014 lalu. Film ini menceritakan tentang dunia persilatan dibintangi sama artis papan atas seperti Christine Hakim, Nicholas Saputra, Reza Rahadian, Tara Basro, Eva Celia, dan Slamet Raharjo. Makanya nggak heran biaya produksi pembuatan film itu memiliki angka cukup fantastis yaitu mencapai 25 miliar rupiah. Dengan biaya sebesar itu, produser Mira Lesmana menargetkan kalau film tersebut bakal ditonton minimal 1,7 juta orang. Cuma hingga 2 minggu lebih penayangan, semua ekspektasi harus sirna karena ternyata jumlah penontonnya jauh dari perkiraan atau hanya 235.112 penonton guys. Wah sayang banget ya, padahal aktor yang main di sana legend-legendnya Indonesia semua kan? Tapi kalau kalian penasaran sama filmnya, sekarang udah bisa ditonton di layanan streaming seperti Netflix kok. Kapan lagi kan lihat semua aktor papan atas main di film yang sama? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.